Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelty Juliana Sahera, NIM S1S1222023. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara dan langkah-langkah dalam membangun sebuah jaringan LAN dengan menggunakan tools network simulator. Nah, sebelumnya saya telah memiliki sebuah kondisi untuk membangun dan merancang sebuah jaringan LAN, di mana kondisinya yaitu sebagai berikut. Di dalam jaringan LAN yang akan kita bangun terdapat ISP, kemudian router, 10 buah komputer, 1 buah access point, serta kita akan menampilkan IP address-nya. Di sini saya menggunakan Cisco Packet Tracer sebagai tools network simulatornya. Baik, langsung saja pada langkah-langkah membangun dan merancang jaringan LAN. Pertama, kita buka aplikasi Cisco Packet Tracer, dan ini adalah tampilan awal dari sebuah Cisco Packet Tracer. Kemudian kita akan mulai membangun dan merancang jaringan LAN sesuai dengan kondisi yang telah kita buat tadi. Di mana tadi kita akan menggunakan ISP. Nah, di sini kita menggunakan router sebagai representasi dari ISP yang akan kita gunakan. Nah, kita pilih di sini. Di sini terdapat beberapa jenis router. Kita klik salah satunya, kemudian kita drag di sini. Nah, ISP ini adalah singkatan dari Internet Service Provider, di mana ISP ini adalah sebuah penyedia layanan internet. ISP dibutuhkan oleh setiap orang untuk bisa terhubung ke jaringan internet. Nah, kemudian selanjutnya yaitu kita membutuhkan router. Nah, kita klik lagi pada router yang kita inginkan, kemudian kita drag ke sini. Kemudian kita di sini kita ganti namanya menjadi selanjutnya yaitu kita membutuhkan 1 buah access point. Nah, di sini kita pilih access point PT. Nah, access point sendiri merupakan, kita drag ke sini, kemudian kita bawa. Nah, access point sendiri adalah perangkat keras yang berguna untuk menerima sebuah data dan akses internet tanpa menggunakan kabel atau nirkabel. Nah, selanjutnya yaitu kita membutuhkan 10 buah komputer. Nah, di sini kita klik end device, kemudian kita klik PC, kemudian kita drag ke sini sebanyak 10 komputer.
Baik, selanjutnya setelah kita membuat 10 buah PC, selanjutnya kita ke tahap konfigurasi. Nah, pertama kita ubah dulu ISP ini menjadi cloud agar kita mudah dalam mengenalinya. Seperti ini, kemudian kita sambungkan di sini, kita menggunakan kabel cross, kemudian kita klik, pilih Ethernet 0/0, kemudian Ethernet, kemudian kita sambungkan lagi antara router dan access point. Nah, selanjutnya yaitu kita ke sini, kemudian kita ke ISP, kemudian kita ke config, pilih Ethernet 0/0, kemudian sebelumnya kita buat dulu alamat IP-nya agar kita mudah mengenalinya. Kita ke sini, press note, kita tuliskan misalnya IP-nya 192.168.3.6, kemudian 192.168.7, kemudian 192.168.2.254. Kemudian kita atur, kita sesuaikan IP-nya seperti ini. Nah, kemudian kita konfigurasi ISP. Kita klik, kemudian kita config, kita pilih Ethernet 0/0, kemudian on, kemudian seperti ini kita ketikkan IP address-nya, kemudian subnet max-nya, dan subnet max-nya akan terisi secara otomatis. Nah, setelah itu kita kembali, kita lakukan lagi konfigurasi untuk router utama. Kita ke config, kemudian kita pilih Ethernet 0/0, kemudian on, kemudian kita ketikkan lagi IP address pada router utama yaitu 3.7, kemudian subnet max-nya secara otomatis akan terisi sendiri. Kemudian giga Ethernet 0/1, kita klik on, kemudian kita masukkan IP address yang ini itu 192.168.2.254. Kemudian subnet max-nya akan terisi secara otomatis. Nah, setelah itu kita ke CLI. Nah, di sini kita akan melakukan konfigurasi router. Yang pertama yaitu IP. Kita ketikkan IP DHCP full kemudian default router,
forward router 92.168.2.254. Kemudian net 192.168.2.0 255.255.255.0. Nah, selanjutnya yaitu DNS server. Untuk DNS servernya yaitu 8.8. Kemudian kita exit dan IP root 0.0, kemudian spasi, kemudian 192.168.3.6. Oke, kita telah selesai melakukan tahap konfigurasi pada router utama kita. Kemudian kita close. Kemudian selanjutnya yaitu kita konfigurasi access point. Kita ke config, kemudian port 1, nah di sini kita ganti nama SSD-nya. Misalnya di sini saya tulis nama SSD-nya yaitu Nelty. Kemudian kita berikan kata sandi untuk SSID kita. Misalnya sandinya yaitu 0987. Oke, setelah itu kita akan melakukan konfigurasi terhadap PC-PC ini agar kita diberikan IP address secara otomatis, dan di sini kita dapat menghubungkan PC-PC ini tanpa tanpa kabel atau kita menggunakan wireless. Nah, kita konfigurasi PC-PC-nya dengan cara klik ke PC, kemudian di sini kita matikan tombol on-nya. Kemudian kita buang komponen komputer kita. Kemudian pilih PT host NM1W, klik, kemudian bawa ke sini. Kemudian nyalakan kembali tombol dari komputer kita, kemudian ke config wireless 0, kemudian ganti SSID-nya dengan yang telah kita buat tadi di access point, yaitu sini. Kemudian masukkan sandi yang telah kita buat tadi. Nah, kemudian kita coba lihat di desktop, maka secara otomatis PC kita telah diberi IP address secara otomatis, yaitu 192.168.2.1 dengan subnet max 255.255.255.0
default gateway-nya yaitu 192.168.2.254, kemudian DNS servernya yaitu 8.8.8.8. Nah, selanjutnya yaitu kita melakukan hal yang sama kepada PC-PC berikutnya. Nah, setelah kita melakukan konfigurasi kepada semua PC kita, selanjutnya yaitu kita akan menampilkan IP address dari PC-PC yang telah kita konfigurasi tadi. Nah, ini yaitu 192.168.2.1. Nah, begitu juga untuk PC-PC yang lain. Itu 92.168.2.3. Nah, sekarang kita telah menampilkan IP dari semua PC yang ada di sini. Nah,
sampai di sini kita telah berhasil membangun dan merancang sebuah jaringan LAN. Nah, sekarang untuk membuktikan apakah jaringan LAN yang telah kita buat ini telah berhasil atau belum. Nah, di sini kita akan mengetes apakah jaringan ini telah terkoneksi satu sama lain atau belum. Nah, untuk mengetesnya yaitu seperti ini. Misalnya kita klik tanda pesan ini, kemudian kita bawa di salah satu PC kita, misalnya di PC 1, kemudian kita misalnya kita kirimkan ke PC 8. Nah, di sini telah tertulis successful, berarti menandakan bahwa PC-PC ini telah terkoneksi satu sama lain. Nah, misalnya kita bawa ke sini, ke PC 10. Nah, successful 192. Nah, cara lain untuk melakukan pengecekan apakah komponen-komponen ini telah terkoneksi satu sama lain, yaitu misalnya kita klik salah satu PC, yaitu PC ini, misalnya PC 6, kemudian kita ke desktop, kemudian command prompt, kemudian kita ketikkan ping. Misalnya kita akan koneksikan ke PC 2 192.168.2.2, kemudian tab. Nah, di sini tulisan replay, berarti artinya kita telah berhasil mengoneksikan jaringan LAN yang telah kita buat. Oke, misalnya kita mengoneksikan PC kita kepada router utama, misalnya 192.168.2.254. Kita enter. Nah, di sini juga telah berhasil kita koneksikan. Nah, selanjutnya yaitu kita coba periksa koneksi antara router utama dan ISP. Kita klik, kemudian kita bawa ke sini. Nah, di sini file router 1 router. Nah, kita coba ulang. Dan kita bawa ke sini, Nah, kita telah berhasil mengoneksikan router utama dan ISP yang telah kita buat tadi. Nah, itulah penjelasan cara dan langkah-langkah membangun dan merancang sebuah jaringan LAN dengan menggunakan tools network simulator dari saya. Cukup sekian, mohon kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.